Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam sebuah pameran komik di Cafe Dialog di Kemang tahun 2019, saya kalau nggak salah lihat sempat ada kutipan dari almarhum Pak Arswendo Atmowiloto yang menurut saya sangat menarik. Kira-kira kutipannya kayak gini. Kalau pengen komik dianggap penting, maka buatlah komik yang isinya juga penting. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau review sebuah komik yang menurut saya isinya sangat penting, yaitu ini After the Rain karya Mayuzuki Jun. Kalau versi aslinya judulnya sebenarnya Koiwa Ame Agari no Yoni. Artinya love is like after the rain. Ya rada puitis, cuman kepanjangan kali ya, makanya sama penerbitnya ini disingkat jadi After the Rain aja. Nah, komik After the Rain ini diterbitkan oleh Akasha. Akasha ini adalah salah satu imprint dari MNC Kompas Gramedia yang menerbitkan komik dengan nuansa yang dewasa. Dewasa di sini maksudnya bukan yang berbau sensual ya, cuman katakanlah lebih cocok untuk pembaca dewasa lah, kira-kira kayak gitu. Nah, After the Rain ini ceritanya tentang apa sih? Nah, buat saya ini unik banget. Kenapa? Karena After the Rain ini bercerita tentang seorang anak SMA namanya Akira Tachibana, yaitu yang mbaknya yang ini, yang katakanlah cantik, masih muda, dan dia ini naksir sama manajer di restoran tempatnya part time, tempatnya kerja paruh waktu. Rupanya manajer yang ditaksir sama Akira ini nggak seperti nggak kayak komik-komik romans pada umumnya, di mana Pak manajer yang ditaksir ini nggak ganteng, nggak gagah, nggak kurus, nggak tinggi, nggak seperti gambaran katakanlah laki-laki ganteng yang standar sekarang lah. Ya manajer ini ya bapak-bapak biasa paruh baya, umur 40-an, udah punya anak satu dan cerai sama istrinya. Kalau misalnya kita coba bedah gagasan komik ini pakai pisau analisisnya Eric Fromm, saya melihat Mayuzuki Jun ini sedang menggugat orientasi percintaan di manusia modern zaman sekarang, yang katakanlah sifatnya lebih menuju pada untung rugi. Katakanlah kayak, kalau aku mau jatuh cinta sama kamu, ya kamu harus memberi keuntungan buatku. Begitu juga ketika kalau aku mau dicintai oleh kamu, aku juga harus memberikan keuntungan yang sifatnya kayak untung rugi gitulah. Terus juga ditambah dengan produk-produk pop culture yang mainstream, di mana produk-produk pop culture mainstream ini menciptakan sebuah standar kalau mau jadi seseorang yang dicintai, mau jadi idaman, itu harus katakanlah kalau cewek harus standar cantiknya harus putih, harus katakanlah bohai segala macem, yang cowok harus kurus, tinggi, putih, kayak kayak boy-band Korea gitu. kayak standar yang ditetapkan oleh para pemegang modal kapital gitu, yang punya modal di industri hiburan lah. Padahal percintaan yang murni kan enggak gitu. Makanya saya lihat lewat karakter Akira ini, kita diperlihatkan bagaimana tulusnya si Akira mencintai si manajer yang katakanlah nggak sesuai standar cowok idaman perempuan-perempuan seumurnya, bahkan oleh orang banyak. Dimana Pak manajer ini meskipun baik hati ya, tapi ternyata dia nggak terlalu disukai sama rekan kerja yang lain. Dia mungkin dianggap penakut, dianggap nggak tegas. Dia juga ya bukan tipe cowok yang disukai oleh perempuan. Tapi akhirnya bisa melihat ada sesuatu yang membuat dia jatuh cinta. Ada value pada diri manajer ini yang nggak bisa dilihat oleh orang lain, tapi akhirnya bisa. Cerita di komik ini pun berkembang. Akhirnya Akira menyatakan perasaannya pada manajer, dan syukurlah ternyata Akira tidak bertepuk sebelah tangan. Karena bagaimana Akira itu menunjukkan ketulusannya pada manajer, membuat manajer juga membuka hati pada Akira. Nah, tapi
gimana perjalanan cinta Akira dan Pak Manajer, teman-teman bisa baca langsung ceritanya di komiknya. After the Rain ini udah terbit dari nomor 1 sampai 10. Nah, ini tamatnya di nomor 10, jadi nggak terlalu panjang komiknya ya. Teman-teman bisa dapetin bukunya dengan beli di toko buku terdekat atau pesan langsung di e-commerce langganan teman-teman. Jadi ya tunggu apa lagi, kalau emang udah penasaran langsung aja dipesen dan nikmati ceritanya. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Kalau ada kesalahan mohon dibuka pintu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.